tutup matamu dan mulai fokus sama Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau di ini mi amor alamaso ibidi biarama inamose. Angkat suaramu sembaria, angkat suaramu, angkat tanganmu, tinggikan namanya. Berikan pujian, berikan pengagungan. Inaramaya sibita pakanaramore, ini midieralamo, iminamaso. Angkat suaramu sembah Dia. Inaralamaya sibidibie inamo
Rabosa, Kau ditinggikan, Engkau dipuja. Inaralama shandere mete bepianaralamoso, Ikiripidianaramo. Naralamaya, Himanamaya, Ralamo. Hadiratmu, hadiratmu mengalir Tuhan, penuhi ruangan ini dengan kuasa-Mu yang ajaib. Sementara kami bermazmur, urapan itu turun dalam nama Yesus. Jamah setiap orang dalam ruangan ini. Aku berdoa, mengalir urapan itu in Jesus name. Anaralabaka pakarimitu, sini midiana ramoso, ibidie, imana masandara namata baganara lama. Angkat suaramu, mulai sembah Tuhan. Harapkan sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Harapkan sesuatu yang berbeda. Tinggikan dia, sembah dia. In Jesus name. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini merasakan kuasa Tuhan yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kuasa itu turun. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mana ralabati kini ribet. Mekorabasin Tuhan. Mana ribet bebe bebe. Dengan hadirat-Mu Tuhan. Pagi hari ini aku minta Roh-Mu yang ajaib itu tinggal di antara kami. Oh Jesus. Bagaimana Engkau disanjung, Engkau disanjung tinggi. We love you, we praise you, we adore you. We love you, we praise you, we adore. Ini mimiana mase para labakana mase kau kusembah. Aku
dalam nama Yesus aku berdoa, setiap orang dalam ruangan ini dibukakan mata hatinya untuk ngerti kebenaran dalam nama Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami percaya Engkau mengurapi kami semuanya dalam ruangan. Biar hadirat-Mu menyertai kami dan tinggal bersama kami selama-lama. Terima kasih ya Tuhan. We thank you, we praise you, we adore you. Kami hormati Engkau dalam ruangan ini Tuhan. Kami hormati Engkau. Kami hormati Engkau dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Ngerasakan apa? Hadirat Tuhan, ngerasain hadirat Tuhan. Amin. Yang ngerasain Tuhan begitu real dan nyata hadir dalam ruangan ini, angkat tangannya. Semakin hari kita bergaul dengan Tuhan, hidupmu pasti berubah, kelakuanmu pasti berubah, cara pandangmu pun pasti berubah. Jadi kekristenan ini adalah perjalanan kita setiap hari bersama Tuhan. Perjalanan kita setiap hari bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, hidup kita pasti berubah dan berbeda. Cara pandang kita pun berbeda. Keputusan kita pun pasti juga berbeda. Kalau kita kenal Tuhan secara pribadi, tidak perlu ada yang kita khawatirkan. Kita ngalami apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun hal itu buruk dan jelek, kita akan relax dan enjoy, nikmatin hidup kita bersama Tuhan. Kenapa kita bingung, kacau, panik, stres? Saya nggak bisa tidur, makan obat, pusing, migrain. Karena kita coba pikirin segala sesuatu dengan cara pikir kita sendiri. Kita coba cari penyelesaian kita sendiri, dan ujungnya tidak akan pernah temu penyelesaian. Tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kita di masa yang akan datang, itu nggak ada. Di muka bumi itu nggak ada. Yang bisa menjamin kehidupan kita di masa yang akan datang adalah semua kebaikan Tuhan yang pernah lakukan terhadap kita di masa yang lalu. Itu adalah jaminan hidup kita. Kalau di masa yang lalu Tuhan sanggup tolong, sanggup sembuhkan, proteksi, jagai, lindungi, cukupin semua kebutuhanmu, di masa yang akan datang Tuhan pun juga akan lakukan yang sama. Kita tuh meski kenal Tuhan secara pribadi, bukan kata pendeta, tapi kenal Tuhan, ngalami Tuhan. Kalau orang ngalami Tuhan secara pribadi, lewat hubungan pribadi dengan Tuhan, hidupmu pasti berubah. Cara pandangmu berubah. Hidupmu tidak akan menjadi sama lagi, tapi tambah hari, tambah di bawah, masuk ke dalam level yang berbeda, dengan urapan yang berbeda, dengan hikmat berbeda, pengetahuan yang berbeda. Dampaknya pun berbeda. Amin. Diberkati sampai sini. Coba senyum kanan kirinya. Jesus, I just want to thank you. Orang itu kalau kenal Tuhan, hidupnya itu bahagia. Kenapa kita nggak bisa bahagia? Karena kita coba menjalani hidup dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Kita pikirin segala sesuatu dengan cara pandang kita sendiri, sampai kita bludrek, sampai stres. Berapa banyak orang yang mengalami masalah di sini nggak bisa tidur, sampai bingung, panik kadang. Meski gimana ini, mempertanyakan segala sesuatu sampai mempertanyakan Tuhan. Loh, Tuhan kok belum tolong saya? Tuhan kok belum lakukan apa-apa? Padahal Tuhan ada di sampingmu, Dia menyertai kamu, dan Dia tinggal di dalam kamu. Kenapa kita mesti khawatir dan takut? Nggak perlu ada yang kita takutkan dan khawatirkan. Tuhan pasti jagain, Tuhan pasti proteksi, Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti berkatin hidup kita. Selama hati kita itu nempelnya sama Tuhan.
Hati ini harus nempel sama Tuhan, bukan nempel sama yang kelihatan. Katakan, hati saya pagi hari ini harus nempel sama Tuhan. Ini nempel sama Tuhan, dekat sama Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan secara pribadi. Kalau tidak, kita bisa lakukan segala macam cara untuk coba membuat hidup kita bahagia dan lain sebagainya. Nyatanya tidak pernah ketemu bahagia. Hidup kita itu ngikutin apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginin. Setelah kita lahir baru, hidup kita ini bukan milik kita sendiri, tapi milik Kristus. Amin. Kita ini miliknya Kristus. Ngikutin cara pikir Kristus, ngikutin kemauan Kristus, jalani tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang akan membuat hidup kita itu sukses dan berhasil. Dan apa saja, Tuhan ngomongkan, apa saja yang kamu kerjakan, Tuhan akan bikin sukses dan berhasil. Itu kalau kita ngikutin maunya Tuhan. Tapi banyak orang lupa dengan Tuhan, dikuasai dengan pikirannya sendiri. Kalau kita pakai pola pikir kita sendiri, gak ditaklukkan kepada Kristus, hidup kita itu penuh dengan kekhawatiran. Di Amsal 12 ayat yang 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang sampai pegel, encok, rematik, linu. Apalagi itu? Kenapa ibu senyum? Pegel, encok, rematik. Orang yang stres karena mikirin sesuatu yang belum terjadi. Karena kebanyakan apa yang kita takutkan, apa yang kita pikirkan itu tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu seringkali malah kita pikirkan, nanti begini, nanti begitu, nanti begana, nanti begono. Dan ternyata yang kita takutkan dan khawatirkan itu hanya yang masuk di dalam diri kita, menguasai kita, dan tidak pernah terbukti kenyataannya. Coba kita kembali flashback dengan apa yang pernah kita lakukan. Takut umur pendek atau takut umur panjang? Takut gak diberkatin Tuhan? Takut kena sakit penyakit? Dan nyatanya hari ini kita mesti duduk di sini dengerin saya khotbah. Artinya Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Kalau udah selesai, udah lewat nih kemarin nih, yang masa-masa yang serem itu 6 bulan yang lalu. Nyatanya sampai hari ini Tuhan berikan kemampuan, kesehatan, kita duduk di tempat ini. Tuhan belum selesai dengan Bapak Ibu loh. Masih punya rencana Tuhan. Tuhan mau lakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Nanti kasih timer aja. Nanti saya ngomongnya bablas ya. Ini kalau nggak ditaklukkan kepada Kristus, ini juga nggak ditaklukkan kepada Kristus. Ini dikuasai dengan pola pikir dunia yang akan jerat kita. Kalau kita ngadepin masalah, yang kita pikirin adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, bukan datang dulu kepada Tuhan. Berapa banyak dari kita kalau kena masalah langsung dicari siapa? Gembalamu atau WA? Loh ibu-ibu, udah sarapan belum sih? Ibu-ibu ini kalau punya masalah, punya tekanan hidup, kejadian-kejadian yang tidak enak, yang pertama kali disamperin apa? Siapa? Yang ditemuin pertama kali siapa? Halo? Cari Pak Ari? Atau kontak teman? Atau langsung datang kepada Tuhan? Haleluya, ini jemaat yang takut akan Tuhan semua. Haleluya, praise the Lord. Luar biasa nih. Harusnya yang pertama kali kalau kita menghadapi segala sesuatu di hati ini ditaruh dulu sama Tuhan. Tuhan mau apa? Tapi manusia didesain begitu rupa, kalau kena masalah duduk diam, mikir, ini gue mesti ngapain? Bener banget. Kalau kita mikir dan cari jalan keluar sendiri, bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita ketemu problem yang lebih parah lagi. Maunya Tuhan, kita ngikutin apa yang Tuhan mau, kita berserah penuh sama Tuhan, baru denger Tuhan ngomong, baru kita lakukan. Seperti yang tadi dikatakan loh, kalau engkau ingin sukses dan berhasil, dengerin Tuhan ngomong dan lakukan. Pada kenyataannya orang Kristen gak banyak yang sukses dan berhasil karena jalanin maunya sendiri, ngikutin maunya sendiri. Berapa banyak dari kita ngikutin rencana kita, bukan ngikutin rencana Tuhan. Loh, Tuhan tuh ngerti loh, semua rancangan yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana loh. Di Yeremia 29 ayat yang 11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tapi di sisi lain kita sendiri juga punya rencana loh. Setan juga punya rencana. Sekarang yang kita mau ikuti rencana siapa? Kalau kita nggak taklukkan di daging ini, nggak kita matikan. Taklukkan, pikiran kita nggak matikan, kita ngikuti rencana kita sendiri loh.
Kita jalan maunya kita sendiri, ujungnya ketemu masalah. Kalau udah ketemu masalah, yang tetap kepentoknya kan Tuhan kan, datang kepada Tuhan kan. Tapi muter-muter dulu kan. Berapa banyak kita ngalami seperti itu? Kita pakai cara kita sendiri, kita jalan mau kita sendiri, kita pikirin masalah itu sampai gak bisa tidur kalau kena masalah, karena stres, khawatir, dan gak ada jalan keluarnya. Buat apa dipikirin? Bukankah jauh lebih baik kita duduk diam di dalam hadirat Tuhan, menyerahkan semuanya? Istri saya tahu itu. Saya ini orang yang gak mau banyak mikirin masalah. Orang kita gak tahu jalan keluarnya, ngapain dipikirin? Kan jauh lebih baik kita makan, cari makan yang paling enak, terus nyalain AC, tidur. Cara hidup bahagia, ibu-ibu. Kalau kita punya masalah, gak tahu jalan keluarnya, jangan pernah berpikir cari penyelesaiannya. Percuma, bikin pusing. Mulai hari ini, makan, tidur, serahin ke Tuhan. Karena kesusahan seharian itu sehari, besok ada berkat baru lagi. Amin. Hidupmu akan bahagia. Coba lepas maskernya sebentar, lepas sebentar, terus senyum kanan kirinya. Loh, ini cantik-cantik semua, ini ganteng-ganteng semua, ini bahagia semua ini orang ini. Tapi kebanyakan kalau ada masalah mukanya langsung berubah. Terus piye ini Tuhan, gimana ini? Aduh, kok belum terjadi jawaban. Aku kayak begini. Kita lupa dengan Tuhan. Orang Kristen itu banyak lupanya Tuhan, ingatnya masalah. Makanya kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Di ayat 3 ayat yang kelima, apa yang aku takutkan, itulah yang terjadi. Ternyata ketakutan itu adalah tipu daya setan yang ditaruh di dalam pikiran kita untuk menghabisi iman kita. Di mana ada kekhawatiran, di mana ketakutan, iman tidak bekerja. Katakan amin. Di mana Bapak Ibu khawatir, stres, bingung, kacau, masa depan nggak jelas kok kondisinya, semuanya barang-barang naik, income nggak naik, pusing loh secara duniawi. Tapi kita harus taruh hati ini sepenuhnya pada Tuhan. Kalau Tuhan zaman dahulu kalah, dari muda sampai sekarang, hari ini Tuhan tolong, di masa yang ke depan Tuhan akan pelihara. Nggak perlu khawatir, apa yang perlu kita khawatirkan. Amin. Makanya Bapak Ibu bisa senyum, ngadepin apapun bisa senyum, karena Tuhan memberikan jaminan masa depan yang penuh pengharapan. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu. Agak sedikit panas ya, karena belum sarapan, ya nggak apa-apa lah. Tapi saya mau sekarang buka di Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Tahu nggak? Orang itu kalau senang sama Tuhan, kenal Tuhan, dia ngalami apapun juga, dia akan bisa relax dan enjoy. Karena dia tahu loh, meskipun kayak begini ujungnya Tuhan akan tolong saya. Saya ngalami masalah tekanan kayak apa, begitu kakak ipar saya tahu kok. Saya ini diremuin Tuhan, diproses Tuhan gila-gilaan kok. Itu ada orangnya di sini, tanya mereka. Kita ngalami diproses Tuhan, dibentuk Tuhan begitu rupa, dan ujungnya tetap Tuhan promosi loh. Nggak perlu kita khawatir jalan sama Tuhan itu. Kita ngalami tekanan, himpitan yang berat sekalipun, kalau kita kenal Tuhan, kita jalan sama Tuhan, ujung hidup kita akan menikmati sesuatu yang baik. Ini yang ngomong ngalami, ini yang ngomong diremuin Tuhan, supaya hati ini nempelnya ke Tuhan. Kalau orang itu ya, kalau masih bergantung pada kekuatannya sendiri, kata kitab, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang itu banyak ngandalin kekuatannya, dipikir saya punya uang, dipikir saya punya jabatan, saya punya gaji dan lain sebagainya, jadi andalannya. Nah, kalau kita ini mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita itu lupa Tuhan, nggak bisa bergantung sama Tuhan. Orang yang bergantung sama Tuhan itu menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk dipimpin Tuhan. Nah, Tuhan itu punya tujuan masing-masing dalam kehidupan kita, itu berbeda-beda satu dengan yang lain loh. Tujuan kita setelah lahir baru bukannya sekedar duduk di gereja ngangetin bangku gereja, tapi menyelesaikan rencana Tuhan masing-masing dalam kehidupan kita ini, sampai kita didapatin finish well, finish strong. Amin. Bukan jadi orang Kristen yang biasa. Agak kaget dengerin khotbah saya. Cari saya khotbah saya di YouTube tuh, keras sekali itu. Supaya apa? Kekristenan kita itu jalanin apa yang Tuhan mau, bukan ngikutin mau kita sendiri. Kalau kita ngikutin maunya Tuhan, hidup kita akan dibawa ke dalam level yang berbeda. Tuhan itu sudah siapkan posisi kita ini dalam level-level tertentu yang Tuhan siapkan bagi kita loh, yang harus kita capai. Tapi banyak orang nggak sampai ke sana. Kenapa? Mikirin dirinya sendiri,
mikirin kebutuhannya sendiri, egonya sendiri. Kenapa sih kok kita bisa khawatir, stres, bingung? Karena yang kita pikirin diri sendiri, kita lupa dengan Tuhan. Kalau fokus sama diri sendiri, akhirnya kita ini menjadi orang yang, kalau kita fokus sama diri sendiri, kita jadi orang yang egois sekali. Padahal hidup kita ini bukan sekedar hidup biasa, tapi melakukan berjalan seperti yang Tuhan mau. Kalau setiap langkah kita ini berjalan seperti yang Tuhan mau, ujung hidup kita itu akan memiliki dampak dan otoritas serta kuasa. Berapa banyak orang Kristen hidupnya dari tahun ke tahun tetap sama, nggak memiliki otoritas, nggak memiliki kuasa, nggak memiliki dampak. Karena yang dijalani ya rata-rata seperti orang dunia. Loh, kalau hidup kita seperti orang dunia, apa bedanya? Amin. Hidup kita harus justru berbeda dengan orang dunia sana loh. Yang di luaran sana yang gak kenal Tuhan itu loh. Hidup kita ini ada Yesus, dipimpin Yesus, ada firman, ada kebenaran. Kurang apa lagi? Harusnya segala sesuatu yang kita kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Gak ada orang Kristen yang mukanya cemberut karena bahagia. Karena apa? Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan proteksi, Tuhan jagain kok. Ya kurang apa lagi kita sebagai orang percaya? Amin, bapak-bapak yang di belakang. Amin. Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Gak perlu khawatir akan hidupmu. Apapun itu, tentang apapun itu, tentang anakmu, tentang cucumu, tentang usahamu, tentang masa depanmu, tentang nanti matinya kayak gimana pun. Kalau kita kenal Tuhan, gak usah pusing, jalan terus sama Tuhan. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Matius dijelaskan ini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen nyari pertambahannya, bukan nyari kebenaran. Benar apa enggak? Ayo coba kita cek dalam hati kita masing-masing. Dalam satu hari ada 24 jam, berapa banyak waktu kita dedikasikan untuk Tuhan? Benar kita mencintai Tuhan. Alkitab ngomongkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Tapi pada kenyataannya kita hanya ngomong di mulut saja, praktek hidupnya kita nggak benar-benar mengasihi Tuhan kok. Berapa banyak waktu kita dedikasikan untuk Tuhan? Benar nggak kita mengasihi Tuhan dengan kelakuan, sikap dan perbuatan kita yang mencerminkan kemuliaan Tuhan? Kenapa kok hidup kita khawatir, stres, bingung, kacau dan berantakan? Karena hati kita ini gak nempelnya ke Tuhan, nempelnya pada yang kelihatan. Besok makan apa? Besok usaha gimana? Besok beli pakai baju apa? Kebutuhan gimana? Padahal Tuhan ngomong begini, kamu tuh gak perlu khawatir dari apa yang kamu makan dan kamu minum, apa enggak yang kamu pakai. Ini mah hal yang gak penting. Yang penting adalah Tuhan mau hatimu dulu. Kalau hati kita ini diserahkan kepada Tuhan dan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Daud ngomong begini, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah aku lihat anak cucunya orang benar meminta-minta roti. Artinya ada proteksi, ada penjagaan, ada penyediaan, ada kuasa Tuhan. Gak perlu ada yang kita khawatirkan tentang apapun juga. Amin. Hidup kekristenan kita akan bahagia, relax, nikmatin Tuhan dalam segala hal, dalam segala kondisi yang buruk sekalipun Tuhan tetap sertai, Tuhan tetap lindungi, dan Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Amin. Masa depan kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita ngikutin Tuhan, kita jalan maunya Tuhan, rencana Tuhan yang penuh dengan dahsyat, kedahsyatannya, penuh dengan promosi dan peninggian, itu akan menyertai hidup kita. Begitu power dan berkuasanya orang percaya harusnya. Nah, ngapain kita masih bingung, stres seringkali? Karena pikiran kita ini gak selaras dengan Tuhan. Kita jalan mau kita sendiri. Filipi 4 ayat 8 ngomong begini. Jadi saudara-saudara, pikirkanlah yang baik, yang suci, yang sedap didengar, patut disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Kalau pikiran kita mikirin sesuatu yang sifatnya kekekalan, tindakan kita, ucapan kita, kelakuan kita ngikutin apa yang kita pikirkan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Saya hampir tiap hari ngonselingin orang. Rata-rata orang yang trouble dan masalah. Mereka udah ikut Kristen bertahun-tahun loh, tapi nggak bisa menyelaraskan firman Tuhan. Pikirannya jalan maunya sendiri. Kalau Bapak Ibu ngadepin masalah, dan masalah itu ruwet, kebanyakan dipikirin apanya? Masalahnya atau janji Tuhan? Jawab. Apa? Apa? Kebanyakan kita kalau ngadepin masalah yang kita pikirin masalahnya bukan janji Tuhan. Kenapa kok kita nggak mikirin janji Tuhan? Karena kita males renungin firman Tuhan. Kita males menyelaraskan pikiran ini dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya kalau ketemu masalah yang dipikirin masalahnya, kita coba cari solusi dengan pertolongan A, B, C, D, F, G, ternyata nggak ketemu solusinya. Malah ketemu problem dan masalah. Mulai hari ini kita taruh pikiran ini kepada Kristus, selaras dengan firman yang di sini ini. Kalau ada masalah, lihat janji Tuhan atas masalah itu apa. Hidup kita itu tambah hari tambah takluk kepada kebenaran firman Tuhan, bukan malah hidup dikuasain daging. Banyak orang Kristen hidupnya dikuasain daging. Kenapa? Nggak ngerti firman, nggak ngerti kebenaran. Padahal Yohanes 8 ayat 32, kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi banyak orang nyatanya kebelenggu dengan pikirannya sendiri, nggak ngikutin Tuhan, nggak mau jalan sama Tuhan, ngikutin keinginan daging dan hawa nafsunya, dan ujungnya pasti ketemu problem dan masalah. Amin. Hidup kita pengen bahagia, sukses dan berhasil, diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan, jalan ngikutin mau Tuhan, bukan mau kita. Nggak perlu ada yang kita khawatirkan sebenarnya. Apa sih yang perlu kita khawatirkan? Saya ini pernah dibawa ke dalam masa-masa sukar. Nanti Bapak Ibu tanya itu kakak ipar saya, masa-masa sulit yang kita alami berdua. Saya ini ada istri saya, kita ngalami masa sulit ini. Ada kita partner pelayanan lama ini, dia tahu loh perjuangan kita ngikut Tuhan. Kadang kita kekristenan kita itu akan dibawa kepada titik hal yang parah, yang sulit, yang kita nggak tahu. Di Mazmur 23 kan ngomong begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kadang dibawa ke rumput yang hijau, kadang dibawa lembah kekelaman. Waktu kita dibawa ke lembah kekelaman, Tuhan tuh ngetes, nguji hati kita sebenarnya. Nempelnya kemana ini? Nempel ke daging atau nempel ke Tuhan? Kalau Bapak Ibu ngadepin masalah, persoalan, tekanan, himpitan yang gak enak rasanya, sebenarnya Tuhan mau tes hati kita nempelnya kemana. Sungguh mengasihi Tuhan atau mengasihi diri kita sendiri? Kalau kita benar-benar real mengasihi Tuhan, hidup ini akan kita dedikasikan untuk Tuhan, untuk menyenangin hati Tuhan. Saya komitmen sama istri saya, kita masih baru umur 45 tahun. Sisa hidup kita mau senengin Tuhan aja, jadi nggak ada yang lain. Kita mau dedikasikan hidup kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Kita mau belajar menyenangin hati Tuhan. Harusnya tambah hari kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang utama dan terutama. Bukankah kita ingin didapati suatu hari, hai hambaku yang baik, masuklah dalam meja perjamuan kawin anak domba, karena aku dapat engkau berkenan. Bukan didapati menjadi hamba yang jahat, yang akan dibuang ke tempat ratap dan kertak gigi. Kita mau didapatin semuanya menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan kok. Makanya perjalanan hidup kita diizinkan mengalami hal yang gak enak. Kita harus lakukan lebih di atas rata-rata orang dunia. Kekristenan kita itu dilihat orang dunia memperhatikan kehidupan kita. Tapi kalau tindakan kita, sikap kita, dan perbuatan kita nggak sejalan dengan Tuhan, orang lain nggak akan melihat Kristus yang manifestasi melalui kehidupan kita. Amin. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saya nggak habis pikir dengan orang yang masih gampang mikirin, waduh gini ya susah. Kalau mulutnya biasa ngomong susah, nanti susah beneran. Sekarang malah ngomong, aku tahu Tuhan punya jalan keluar. Amin. Katakan, mulutku adalah nabi buat masa depanku. Amin. Kita ngomong apa itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Stop ngeluh, stop ngomel, stop gerutu, stop ngomong jelek. Tuhan tuh jagain kita, pasti dijagain. Berapa banyak burung gereja di luaran sana? Pernah ketemu burung gereja sampai kurus kering mati? Itu banyak loh. Dia nggak tanam, dia nggak menabur, dia makan. Burung itu. Kita ini anak Tuhan. Lah dulu sebelum kita kenal Tuhan saja,
Kita yang kelakuannya masih bejat, yang gak kenal Tuhan, Yesus rela mati di kayu salib buat kita. Apalagi kita didapatin orang-orang di tempat ini yang manis, duduk manis, jam 7:30 duduk manis, nyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, luar biasa. Tuhan jagain dan proteksi hidupmu. Amin. Gak perlu khawatir, gak perlu stres, gak perlu bingung. 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang dunia pingin nyari ini loh. Orang dunia itu kerja, cari makan. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, dan kesusahan sehari cukup sehari. Enjoy nggak jadi orang Kristen? Harus nikmatin hidup nggak kira-kira? Amin. Dan kekhawatiran itu tidak mengerjakan apa-apa dalam kehidupan kita. Kekhawatiran hanya membuat iman kita itu hancur. Kekhawatiran akan membuat kita itu cemas, takut, bingung, dan stres. Banyak di antara kita kalau kena masalah, cemas, bingung, stres, panik, sampai lupa berdoa, sampai lupa cari Tuhan. Bagaimana mungkin loh, kita dengar khotbah berapa tahun-tahun, firman yang kita dengar itu buat apa? Setiap orang memang kadang ngadepin masalah-masalah itu, masalah-masalah yang rumit, masalah-masalah yang susah dijelaskan loh dengan kata-kata. Kok aku ngalami kayak begini ya? Aku kok ngalami kayak begini? Tapi buat apa? Kita khawatir, stres, bingung. Wong kita kenal Tuhan. Saya pernah mengalami masa-masa yang sulit dan berat dan tidak enak gitu. Tapi dalam hati saya tidak pernah naruh curiga sedikit pun. Sekalipun waktu itu saya ngalami kesusahan, orang nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita berdua sama Tuhan. Saya sama istri saya nangis sama Tuhan. Orang lain nggak tahu. Kita datang kepada Tuhan, kita dedikasikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya tidak pernah taruh curiga sedikit pun. Kalau terjadi hal buruk dalam hidup saya tahu Tuhan sedang berurusan dengan hati saya. Ketika Tuhan sedang berurusan dengan hati saya, Tuhan ubah saya. Respon hati saya benar di hadapan Tuhan. Nyatanya Tuhan mulai buka jalan, dan Tuhan berkati kita sampai hari ini. Bahkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, apa yang dalam hatimu hari ini? Bingung, stres, panik, kacau? Gak tahu apa yang harus diperbuat karena ngadapin satu hal dan lain hal. Tentang masa depanmu yang gak jelas. Bagi anak-anak yang muda, mikirin, aku udah umur sekian kok belum dapat jodoh. Tapi kayaknya dapat jodoh semua, ganteng-ganteng soal. Gak perlu dikhawatirkan. Di Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Makanya saya bilang, kita itu harus kenal Tuhan secara pribadi, ngalami Tuhan. Kalau kita ngalami Tuhan, kita kenal Tuhan, kita tahu Tuhan kita itu seperti apa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan yang menyertain kita, Tuhan yang memproteksi kita, Tuhan yang mencukupin kita, Tuhan yang mempromosi kita, dan Tuhan yang sanggup buka jalan sekalipun tidak ada jalan sekalipun. Mata kita hanya sebatas memandang tembok doang. Di balik tembok kita nggak bisa lihat. Tapi kalau kita pakai kacamata Tuhan, kita bisa melihat melampaui tembok. Amin. Kita kalau menghadapi apapun juga ngelihatnya dengan kacamata Tuhan. Kita akan melihat sesuatu yang ajaib dan dahsyat di masa yang akan datang atas hidup Bapak Ibu semua. Amin. Hari ini kita harus taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita mau belajar kenal Tuhan secara pribadi, ngalami Tuhan secara pribadi. Bangkit berdiri sama-sama. Dengerin baik-baik. Pengalaman kita dengan Tuhan itu akan membuat hidup kita itu berubah. Pengenalan kita akan Tuhan secara pribadi akan membuat cara pandang kita berubah. Amin. Jangan hanya sekedar beribadah, jangan sekedar menjadi orang Kristen. Miliki keintiman yang dalam dengan Tuhan dalam dimensi yang berbeda. Mainin aja. Dengerin baik-baik. Di dalam hati ini setiap hari harus connect dengan Tuhan.
Bukan hanya sekedar ibadah hari Minggu, bukan ibadah sel, tetapi setiap hari harus connect sama Tuhan, selaras dengan firman, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita ini connect dengan Tuhan, kita kenal firman, kita hidupin firman, tindakan kita pun jalan sesuai dengan firman. Bukan mau kita sendiri, pikiran kita pun selaras dengan firman. Bukan hanya sekedar bergereja. Kalau Bapak Ibu bergereja tok, nggak ngalami Tuhan, kamu ngadapin masalah akan babak belur, stres, panik, bingung, kacau. Cari pendeta minta ditumpangi tangan. Pendeta, kalau kamu ngalami masalah datang ke pendeta, pendeta nggak akan bisa beri solusi apa-apa. Pendeta itu kalau mau menyelesaikan masalahnya jemaat perlu tanya Tuhan dahulu. Pendeta bukan segala-galanya, tapi Bapak Ibu harus ngalami Tuhan secara pribadi loh di kamar doamu. Amin. Jangan hanya 2 jam di gereja, 2 jam gereja dipotong ini dan itu loh. Apakah ibadah yang real sejati kayak begini? Terus di hari-hari datang ibadah, terus hari biasanya nggak pernah berdoa, nggak pernah nyembah Tuhan, nggak pernah memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Terus dibilangnya angkat Tuhan, tangan-tangan, haleluya, haleluya, nangis-nangis, tapi kelakuan hidupnya tidak mencerminkan kehidupan seperti yang Tuhan mau. Kalau kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, hidup kita ini, kita mau belajar senengin Tuhan loh. Semua tindakan, ucapan, perbuatan, keputusan kita itu pingin yang utama nyenengin hati Tuhan dahulu. Kalau orang dekat dengan Tuhan, kamu ngadepin masalah apapun nggak perlu khawatir, takut, cemas, itu nggak ada. Lah orang nggak dekat Tuhan, karena masalah datangnya kepada pendeta, terus buru-buru ditumpangi tangan, terus pingin selesai. Mana bisa? Bukan dukun kok pendeta itu. Pendeta adalah manusia biasa yang dipakai Tuhan untuk ngomong kebenaran, menyampaikan kebenaran. Jangan apa-apa masalah datang kepada gembala. Bapak Ibu harus bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Agak sok dengerin khotbah saya ya, tapi meski dengerin lagi biar tambah bertumbuh di dalam Kristus. Saya itu berbeda, ngomongnya nggak bisa lemah lembut seperti Bapak Gembala. Panggilan saya berbeda. Tapi Bapak Ibu meski ngalami Tuhan secara pribadi pagi hari, pengalamanmu dengan Tuhan akan membuat hidupmu berbeda. Pas loh. Tutup matamu, sembah Tuhan. Semua yang di bumi, sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Buka matanya sebentar, buka matanya sebentar. Dengerin baik-baik. Tuhan harusnya yang memerintah di dalam hati kita, bukan pikiran kita. Mulai hari ini izinkan Tuhan dan firman serta kebenarannya memerintah dalam hati kita. Tahu gak kenapa Tuhan itu mau hati kita? Karena Dia mau bertahta, berkuasa dalam diri kita. Kalau hati ini gak diserahkan sepenuhnya sama Tuhan, daging yang akan ngontrol, daging yang akan mengendalikan, dan ujungnya setan akan ambil keuntungan, membuat kita tersesat, membuat kita jauh dari kasih karunia Tuhan, dan membuat rencana Tuhan tidak digenapi dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan menjadi yang pertama dan terutama, yang bertahta, berkuasa, ngontrol dan mengendalikan. Hidupmu akan bahagia, gak perlu khawatir, gak perlu stres, gak perlu panik, gak perlu bingung. Karena Allah yang menyertai kita jauh lebih berkuasa, jauh lebih dahsyat dari semua masalah yang kita hadapi. Dia akan memproteksi dan menjaga hidupmu. Mulai hari ini pulang bangun keintimanmu dengan Tuhan. Amin. Angkat tanganmu dua-dua. Dan yang akan
memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Hambamu berdoa, dengan darah Yesus kami materaikan firman ini terpahat dalam loh batin kami yang paling dalam. Firman ini jadi kehidupan bagi setiap orang yang mendengarkan firman pagi hari ini. Berkati satu persatu. Engkau sendiri yang tumpang tangan satu persatu. Engkau sendiri yang sertai, engkau proteksi, jagai, lindungi. Dan pengurapan Allah turun atas hidup mereka. Hambamu berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa biar pengurapan itu tetap tinggal di antara mereka, Tuhan. Dibawa pulang. Mereka disertai di toko, di pekerjaan, di kantor, di pabrik, di apapun juga. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan proteksi, Tuhan jagai. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan atas hidup mereka. Buka mata hati kami terus untuk memiliki kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami dedikasikan ibadah ini hanya buat Yesus Kristus Tuhan. Kami kembalikan buat Raja kami segala Raja. Dalam nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan katakan, God bless you.